Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami waktu yang baik lagi ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikannya sore hari ini menjelang malam. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua juga yang ada di dalam ruangan ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membuka hati kami, memberikan kami konsentrasi, fokus, sehingga firman-Mu tidak lewat, tidak berlalu begitu saja, tapi kami rindu firman-Mu tertanam kuat di dalam hati kami dan boleh bertumbuh, sehingga kami terus dipersatukan dengan Tuhan melalui firman-Mu ini. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, sebenarnya di situ ada satu ayat yang fokus dengan tema kita, pengharapan. Tema besarnya pengharapan, iman dan kasih, ya. Tapi untuk supaya kita mengerti keutuhan konteksnya, kita akan membacanya dari ayat 13 saja sampai ayat 1 sampai 13. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu meresponinya di ayat 2, dan begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 1, demikian. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengatakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan hadir, bahasa orang akan berhenti, mata orang akan menyala. Ayat berapa tadi? 9. Ayat 10. 9. Sebab pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tidak, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu sekalian, tema kita dalam bulan ini masuk dalam pengharapan, ya. Nah, tentu kita sudah masuk
Sekarang kita masuk di dalam tema pengharapan yang bagian ketiga, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan lalu kita akan melihat relasinya di antara ketiga ini. Bapak sekalian, jelas bahwa ketika kita membaca dan merenungkan, kalau kita memperhatikan satu persatu daripada bagian ini, tentu ini merupakan suatu ajaran Paulus kepada jemaat Korintus yang ketika dimungkinkan ada orang-orang percaya baru begitu ya, dari non-Yahudi masuk, mereka menjadi percaya, dan mereka masih membawa pemahaman-pemahaman demikian ya, tentang bahasa dan lain-lain. Nah, jadi di sini kalau kita melihat, Bapak sekalian, sebelum kita membahas di ayat 13, kita akan melihat bahwa akhirnya Paulus memberikan beberapa nasihat-nasihatnya, bahwa kita melihat ternyata ada orang bisa berbahasa, bisa orang menyerahkan hidupnya, bisa melakukan kasih, bisa melakukan dengan giatnya, bahkan sampai menyerahkan tubuhnya dibakar. Tapi tak tentu dia melakukannya atas dasar kasih. Ini penting bagi kita Bapak sekalian. Ternyata bahwa tidak semua hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani yang kita lihat itu didasarkan atas kasih. Bisa saja orang melakukannya. Bukankah sesuatu yang indah begitu ya? Kalau kita giat berbuat kasih, bersukacita, kita bernubuat, kita bahkan mengetahui rahasia-rahasia, dikatakan di sini untuk mengetahui, kalau saya bisa mengetahui segala bentuk misteri. Nah, tentu ini sesuatu yang indah ya. Di beberapa gereja lain tentu mereka giat sekali ketika ada hamba Tuhannya mungkin berkhotbah, memberikan pengajaran-pengajaran bagaimana ia bisa tahu masa pandemi ini apa yang akan terjadi, bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana jemaat bisa survive di tengah-tengah pandemi. Nah, tentu ini sesuatu yang indah kan, sesuatu yang mengenakan telinga, bisa menafsirkan, bisa tahu segala bentuk misteri rahasia kehidupan di dunia ini. Tapi Paulus katakan, kalau aku tidak punya kasih, itu sia-sia, itu tidak ada gunanya. Bahkan dia katakan hanya semacam gemerincing simbal yang berbunyi. Kalau di dalam terjemah lain katakan bahwa itu hanya bagaikan sesuatu yang ribut, bunyi yang begitu ribut, noisy, sesuatu yang kalau musik dibunyikan begitu saja tanpa ada nada-nada tertentu, tentu bukan membawa kita untuk menyembah Tuhan, bukan? Kita justru akan risih, dan mungkin kita sebagian akan meninggalkan ruang ibadah karena kita tidak nyaman, telinga kita terganggu dengan suara itu. Dan demikianlah Paulus menggambarkan. Nah, sampai Bapak sekalian kita melihat di ayat 8 dan seterusnya, dikatakan di situ kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi jelas bahwa ini suatu fakta. Alkitab itu sudah final. Ya, firman Tuhan itu sudah final. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan tidak ada firman-firman yang baru, tidak ada nubuat yang baru yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan. Semua sudah terangkum dalam suatu kanonisasi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu menjadi suatu standar otoritas kehidupan kita. Jadi jelas di sini di ayat 8 katakan di situ bangsa roh bernubuat itu sudah berhenti. Nubuat itu hanya dipakai dalam konteks Perjanjian Lama, ketika para nabi memberikan suatu firman, mereka bernubuat bagaimana kehidupan, bagaimana agar umat Tuhan ini hidup semakin cinta Tuhan, bagaimana hal-hal yang perlu digenapi, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Itu bagian sesuatu yang dinubuatkan. Tapi untuk saat ini, dalam konteks kita saat ini, kita tidak lagi membutuhkan hal itu karena semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, dan kita sudah mempunyai Alkitab, begitu ya. Jadi Bapak sekalian jelas. Nah, maka dikatakan di ayat 13 di sini yang menjadi pokok perenungan kita dalam tema kita pengharapan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi di sini Paulus seolah-olah memberikan suatu kesimpulan di dalam tiga bagian ini, iman, pengharapan, dan kasih.
setelah ia menjabarkan hal-hal yang sudah genap, sudah berhenti, nubuat itu sudah berhenti, ya, dan lain-lain. Lalu di sini dikatakan iman, pengharapan dan kasih, seolah-olah di sini juga ada suatu waktu, begitu ya, ada suatu kelompok. Setelah dia kelompokkan yang pertama, masuk di dalam kelompok kedua, dan di dalam kelompok kedua ini dia berikan superioritas terhadap kasih itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu mengapa Paulus sendiri mengatakan di antara dari ketiga ini yang paling besar, yang paling superioritas itu ialah kasih. Tentu ini penting bahwa ini menyangkut daripada relasi, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kita akan memulai dulu daripada pengharapan. Di sini ada kata pengharapan, Bapak-Ibu sekalian. Dalam situasi kehidupan kita tentu tidak mudah menghadapi yang namanya suatu realita yang tidak mudah, yang realita yang berubah dan selalu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tapi di sini sebagai orang percaya kita dituntut untuk memiliki pengharapan, dan pengharapan seperti apa yang dituntut oleh Tuhan, dan pengharapan seperti apa yang kita mau nantikan yang Tuhan berikan. Apakah pengharapan itu yang kita nantikan adalah di tahun ini kita dulu tidak mempunyai pekerjaan, memiliki pekerjaan. Kita dulu mungkin pendapatannya sedikit, sekarang kita memiliki pengharapan pendapatan kita lebih besar, begitu ya. Atau ada pengharapan-pengharapan lain yang belum terjawab, begitu ya, dan kita mau hari ini dijawab oleh Tuhan, atau tahun ini minimal ya dijawab oleh Tuhan. Dan ketika kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, pengharapan yang Tuhan mau kita miliki, yaitu adalah kita kembali kepada iman. Dasar pengharapan kita sebagai orang percaya yaitu adalah iman itu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada kekuatan, tidak ada dasar apapun untuk kita berharap selain pengharapan kita, sukacita kita, yaitu ketika kita diberikan iman oleh Tuhan. Ini adalah pengharapan yang Tuhan mau kita miliki. Bapak-Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, tentu orang yang paling dasar, yang paling prinsip, atau yang paling substansi yang diperlukan adalah suatu relasi yang dipulihkan dengan Tuhan. Ketika relasi kita belum dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada gunanya memiliki pengharapan. Pengharapan ada banyak pengharapan yang mungkin bisa kita dapatkan, ya, bisa kita penuhi, bisa kita upayakan. Bapak Ibu bisa untuk menjadi kaya, bisa harus bekerja dengan giat. Untuk menjadi tampan, melakukan treatment berbagai treatment atau lulur apapun, skincare berbagai bentuk apapun, bisa dipakai. Tetapi pengharapan yang harus kita miliki adalah keyakinan bahwa kita memiliki kepastian relasi dengan Tuhan. Ini jelas dikatakan, Bapak-Ibu sekalian. Maka urutan ini tidak boleh kita balik, meskipun pada akhirnya kasih dikatakan sesuatu yang lebih. Karena dasar yang kita berharap itu adalah iman. Bapak-Ibu sekalian, tidak bisa ini 3 poin ini, iman, pengharapan dan kasih, ini merupakan sesuatu bagian daripada karunia Roh Kudus yang tidak bisa kita upayakan, yang tidak bisa kita giat bekerja bagaimanapun, sampai kita membanting-banting tulang sekalipun untuk mendapatkan 3 bagian ini. Kita tidak bisa, Bapak sekalian. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan, diberikan kepada orang percaya. Demikian tinggal hal ini, yaitu iman. Iman sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita melihat bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat diperkenan oleh Allah. Dan kalau kita melihat, Bapak sekalian, dalam Ibrani pasal 11, di situ kita melihat bahwa dasar kita daripada harapan kita yaitu iman itu sendiri. Jadi ini penting, Bapak-Ibu sekalian, kita harus sebagai orang percaya
kita harus memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Cara pikir berbeda. Pengharapan kita berbeda. Pengharapan kita bukan karena kita ada suatu jaminan yang sudah pasti. Anak-anak kita memiliki pengharapan bukan karena orang tuanya memiliki suatu aset atau jaminan yang bisa dibagikan. Tidak. Tapi iman itulah yang harus menjadi pengharapannya. Dia harus memahami bahwa relasinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ia sudah memiliki hal yang paling substansi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yaitu iman. Bapak sekalian, kita melihat bahwa pengharapan dalam bahasa Yunani itu elpis. Elpis itu ditulis tidak plural tapi tunggal, Bapak sekalian. Artinya apa? Di sini kita harus memastikan bahwa tidak ada pengharapan lain yang bisa kita harapkan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun ada banyak mungkin yang bisa dunia ini tawarkan, berikan pengharapan itu kepada kita. Tapi jelas bahwa dalam bahasa Yunani-nya pengharapan itu tunggal. Hanya satu pengharapan, yaitu apa? Kristus yang telah melaluinya kita beroleh iman. Melalui pekerjaan Tuhan kita beriman. Melalui pekerjaan Tuhan kita dipulihkan. Relasi kita dipulihkan. Kita kembali kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Ketika dulu kita seteru Allah, kemudian kita dibawa dalam suatu komunitas relasi, tentu ini sesuatu yang patut kita syukuri, Bapak sekalian. Sesuatu yang harus kita syukuri. Bapak sekalian, ini penting. Ada banyak hal-hal yang mungkin bisa kita harapkan. Ada banyak pengharapan yang menopang. Tapi kita kembali ke sini bahwa pengharapan itu harus memiliki substansi, yaitu iman yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Bapak sekalian, tanpa iman, semua yang kita kerjakan, semua bentuk apapun yang mau kita upayakan, itu hanya semata-mata merupakan dosa. Roma 14 ayat 23. Sehingga segala sesuatu apapun yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tentu ini menjadi sesuatu yang mengerikan menurut saya. Ketika tidak ada jaminan yang pasti di dalam hidup ini, meskipun kita mempunyai harta, mempunyai kecukupan segala sesuatu, tapi kita menjadi seterunya Allah, begitu ya. Kita mempunyai segala sesuatu, kita sehat, gemuk, begitu ya. Kalau dalam Mazmur mengatakan digemukkan untuk dibantai. Jangan kita gemuk, kita sehat, orang melihat kita makmur, kita memiliki segalanya, tapi kita merupakan seterunya Allah. Ini merupakan sesuatu yang miris tentunya, Bapak sekalian, dan sangat menyedihkan tentunya ya. Bapak sekalian, kita melihat kembali lagi pengharapan. Lalu Bapak sekalian, yang berikut kita melihat bahwa tanpa pengharapan, ketika kita ada dasarnya, pengharapan kita sudah bersubstansi, yaitu relasi kita dipulihkan oleh Tuhan, iman itu sudah diberikan kepada kita, maka pengharapan itu akan menjadi suatu pengharapan yang baik. Kita ada suatu kekuatan melewati segala jenis penderitaan dan kesedihan. Jadi pengharapan itu sangat berbeda dengan yang optimis, Bapak sekalian. Ya, kalau optimis itu kan berdasarkan apa ya? Kita tahu keyakinan diri kita. Jadi pengharapan ini sangat dibedakan dengan optimis. Pengharapan itu sangat berkait dengan iman dan sangat berkait dengan Tuhan. Lalu iman itu sangat berkait dengan apa, Bapak sekalian? Iman itu sangat berkait dengan pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan.
Jadi jelas bahwa ketika kita ada dalam suatu keadaan yang tidak mudah dan putus asa, maka firman Tuhanlah yang menjadi topangan kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Tanpa firman Tuhan, Bapak sekalian, maka sedikit langkah pun kita tidak bisa melakukannya. Kita ada dalam suatu keadaan yang gelap, kita tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan kita mudah putus asa, atau bahkan kita akan meninggalkan Tuhan, Bapak sekalian. Maka jelas di sini firman Tuhan kembali lagi harus meneguhkan pengharapan kita. Alkitab memberitahukan bagaimana janji-janji Allah itu diberikan. Alkitab memberitahukan apa yang harus kita lakukan untuk survive di tengah-tengah dunia ini yang terus berubah, yang selalu membawa kita, menjuruskan kita kepada hal-hal yang bersifat menjatuhkan iman kita dan membuat kita putus asa. Bapak sekalian, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, dasar pengharapan kita adalah iman, relasi yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Lalu pengharapan kita yang kedua, Bapak sekalian, yang mau kita lihat, bahwa kita melihat di sini ada kata kasih, gitu ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu diberikan sesuatu yang lebih tinggi daripada kedua hal ini. Nah, Bapak sekalian, jelas bahwa ketika Paulus menuliskan ini, iman, pengharapan, dan kasih, tentu ada relasi. Iman, pengharapan itu diberikan oleh Allah, itu bersifat pribadi, gitu ya. Iman dan pengharapan, kedua hal ini bersifat pribadi untuk kita dengan Tuhan. Tapi ketika dia mengatakan kasih, itu untuk kita dan sesama. Inilah kaitan ketiga hal ini, Bapak sekalian. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketika kita melihat menggabungkan ketiga ini, tentu jelas bahwa iman orang percaya itu tidak terkungkung, Bapak sekalian. Tidak terkurung, tidak berada di dalam suatu keadaan yang begitu sempit dan pelit, begitu ya. Iman kita harus berani keluar, karena di sini iman, pengharapan, dan kasih itulah yang memiliki nilai lebih daripada kedua hal ini. Karena Tuhan mau kita tidak hanya fokus kepada keselamatan diri kita sendiri, ya. Tuhan mau hidup kita ini aktif, Bapak sekalian, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Kasih itu menjadikan kita, ya, menjadikan kita atau menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iman, pengharapan itu menjadikan kita anak-anak Allah. Tapi kasih membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini penting. Jadi jelas, Bapak Ibu sekalian, mengapa kalau kita kaitkan dalam pengharapan, maka kasih di sini, Bapak Ibu sekalian, iman, pengharapan itu akan berhenti selagi kita mengenakan tubuh ini, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana nubuat ya sudah berhenti. Waktu kita kecil, kekanak-kanakan itu sudah berhenti. Ya, meskipun kadang-kadang kalau kita melihat ya, di dalam realitas sekarang, orang tua yang sudah kita punya kakek begitu ya, lama-lama kan kalau proses kehidupannya dari bayi, besar, bertumbuh, dewasa, nanti lama-lama seperti kanak-kanak lagi gitu ya. Biasanya orang tua begitu, nanti kakek kita dia biasanya akan lebih suka bercerita pengalamannya, nanti mau didengar ya, lebih suka diperhatikan begitu ya, kayak kembali lagi begitu. Tapi jelas di sini di Alkitab dikatakan bahwa aku dulu kanak-kanak dan kanak-kanak itu sudah lewat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, iman, pengharapan ini kita masih pakai. Dalam masa sekarang, iman dan pengharapan kita masih pakai. Ya, tapi iman dan pengharapan ini akan berhenti
ketika kita meninggal atau ketika kita berjumpa dengan Tuhan, di sorga nanti kita tidak membutuhkan yang namanya iman. Di sorga nanti kita tidak membutuhkan yang namanya pengharapan. Apalagi yang mau kita harapkan kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang kita layani. Benar ya? Tidak ada lagi yang bisa kita butuhkan. Iman tidak perlu lagi. Iman menolong kita untuk meyakini keberadaan Tuhan. Iman menolong kita sadar bahwa Tuhan telah menjadikan segala sesuatunya. Pengharapan menolong kita untuk melihat ke depan, menantikan ke depan. Tetapi kasih, Bapak sekalian, kasih kita akan terus bawa dari sekarang sampai nanti kepada kehidupan kekekalan. Kita tetap akan saling mengasihi. Di sorga nanti kita akan saling mengasihi, bukan saling beriman, bukan saling berpengharapan. Tidak ada yang diharapkan lagi di sana. Di sana sudah sempurna. Tetapi kasih, inilah yang menjadi pengharapan kita, Bapak sekalian. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, penganiayaan mungkin yang kita alami, kesulitan yang kita alami dalam pelayanan. Kita adalah orang-orang yang memiliki kesulitannya, pastilah. Tapi percayalah Bapak sekalian, kesulitan-kesulitan yang kita alami, namun kita dituntut untuk mengasihi, maka kasih itu akan menyertai kita. Perbuatan kita itu akan menyertai, itu akan menjadi suatu bukti pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak sekalian, ketika engkau mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, ketika engkau mengampuni orang yang tidak layak diampuni, ketika engkau menerima orang yang tidak layak diterima, ingatlah, milikilah pengharapan di dalam Tuhan, bahwa perbuatan kasih yang engkau kerjakan itu kelak engkau akan bawa kepada Tuhan. Itu adalah sebagai menjadi jaminan buah imanmu kepada Tuhan, dan itu kekal Bapak sekalian. Perbuatan kasih itu tidak akan layu, bahkan sampai pada kekekalan. Inilah yang menjadi pengharapan kita Bapak sekalian. Ketika kita melayani dengan kasih, menjadi singers dengan penuh kasih, bermain musik dengan kasih, berdoa dengan penuh kasih, memberi dengan penuh kasih, itu tidak sia-sia. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ketika kematian datang, keyakinan dan harapan akan menuntun kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang kita layani, muka dengan muka. Kemudian cinta akan mengikuti kita sebagai saksi kelahiran baru kita. Mazmur pasal 45 ayat 14-15 mengatakan, dia akan dibawa kepada raja dan dengan pakaian sulaman, gadis-gadis temannya yang akan mengikutinya akan dibawa kepadamu dengan gembira, dan gembira mereka akan dibawa. Mereka akan masuk dalam suatu istana raja. Bapak sekalian, sekali lagi ketika kita mati, iman kita akan keselamatan jiwa kita berakhir. Dalam hidup ini kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Tetapi di sorga kita akan melihat Kristus muka dengan muka. Dan dalam hidup ini kita harus menjalani penderitaan dan rasa sakit. Tetapi kita terus beriman, mahkota kebenaran akan tersedia bagi kita. Bapak sekalian, inilah yang harus menjadi pengharapan kita. Pengharapan kita, mungkin ada banyak hal-hal yang kita harapkan yang tidak terwujud, yang bisa tidak terpenuhi. Tapi yakinlah, pengharapan yang sejati, yang pasti, itu ketika kita memiliki jaminan berelasi dengan Tuhan, pencipta, pemilik segala sesuatu yang kita harapkan mungkin, yang tidak terpenuhi itu. Dan yakinlah bahwa ketika engkau mengasihi, ketika engkau melayani, ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan kasih, namun tidak diapresiasi, tidak memiliki nilai positif di mata orang lain atau dimanapun, di tempat kerjamu, ingatlah, milikilah pengharapan bahwa apa yang engkau berikan, apa yang engkau kerjakan, bahwa itu akan engkau bawa kelak kepada Tuhanmu yang telah engkau layani itu. Bapak sekalian, tidak ada dasar pengharapan kita, tidak ada dasar pengharapan kita
Ada banyak keterbatasan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan menjanjikannya kepada kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kami pengharapan yang pasti ya Tuhan, bukan dengan materi, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kenyamanan, tapi Engkau memberikan kami pengharapan jauh lebih dari apa yang kami cintai ya Tuhan, yaitu Engkau memberikan kami iman sebagai bentuk Engkau menerima kami, sebagai bentuk kami dipulihkan, sebagai bentuk kami diangkat sebagai anak. Terima kasih Tuhan, melalui iman kami memiliki relasi kepada Tuhan. Dan terus juga ya Tuhan, tolong kami untuk kami tidak berputus asa dalam melakukan pelayanan kami, berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan di dunia yang sementara ini, kelak kami akan bawa kepada Tuhan. Dan itulah sukacita kami, itulah pengharapan kami, untuk kami tidak berlelah, untuk kami tidak berputus asa melayani Tuhan dengan giat. Terima kasih pengharapan yang paling substansi ini yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu diteguhkan di dalam hati kami masing-masing. Terpuji termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.